Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang filsafat, menurut pendapat saya, filsafat itu sebuah alat untuk kita berpikir dalam menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban secara logis dan kritis. Dan menurut pendapat saya, filsafat itu sangat penting untuk mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan sehingga membuat kita yakin tentang sesuatu hal yang dipertanyakan tersebut. Dan memang tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali orang yang menganggap filsafat tersebut tidak penting karena ilmu yang bertele-tele dan ilmu yang bisa dikatakan keluar daripada pemahaman dan keyakinan suatu agama. Namun pada dasarnya kalau kita bisa menggunakan alat tersebut untuk berpikir, justru kita akan lebih meyakini sesuatu agama atau keyakinan kita dengan cara memanfaatkan ilmu filsafat. Contoh kecil, ketika kita ingin bertafakur mengenai sesuatu hal tentang ajaran-ajaran agama, itu memerlukan sebuah alat yang namanya filsafat. Dan filsafat ini bisa kita gunakan untuk bertafakur, untuk berpikir bagaimana tentang manusia, bagaimana tentang diri kita, bagaimana tentang adanya makhluk di muka bumi ini. Kemudian yang paling tinggi, bagaimana tentang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Namun dengan demikian, ilmu filsafat ini kalau kita pakai, tentunya kita punya dasar-dasar hukum dan ataupun peraturan-peraturan terhadap keyakinan kita, yaitu agama. Nah, yang banyak dikhawatirkan oleh orang-orang yang melarang filsafat itu karena mereka tidak membandingkan atau terlalu kurang memahami fungsi ataupun kegunaan daripada ilmu filsafat, sehingga dia hanya meyakini apa yang dia yakini terhadap agamanya atau keyakinannya. Padahal yang namanya filsafat di pesantren pun itu dipelajari dengan yang namanya ilmu mantik, kemudian ilmu kalam gitu. Memang meskipun ada beberapa pendapat juga bahwa ilmu kalam itu dianggapnya terlalu tidak sesuai ya dengan pemikiran-pemikiran orang Islam gitu. Namun kembali lagi bahwa yang namanya ilmu itu adalah sebuah alat untuk menemukan sesuatu perkara atau masalah, untuk mendapatkan sebuah jawaban yang logis dan yang dapat kita yakini gitu. Dan kalau kita tidak bisa menggunakan sebuah alat atau kita salah menggunakan alat, maka hasilnya pun akan salah. Seperti halnya pisau. Pisau itu manfaatnya sangat luar biasa, bisa membantu meringankan pekerjaan kita sehari-hari. Adapun kalau kita salah menggunakannya, maka pisau tersebut akan menjadi sebuah alat yang menghasilkan kriminalitas gitu ya. Seperti halnya pembunuhan, penganiayaan. Sama halnya seperti ilmu-ilmu, termasuk ilmu filsafat khususnya, itu sebuah alat. Bagaimana kita cara menggunakannya? Kalau kita bisa menggunakan alat tersebut untuk sesuatu hal yang bermanfaat, untuk membuat sesuatu hal menjadi yakin terhadap satu pemahaman, maka itu menjadi sebuah alat bantu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian dengan belajar ilmu filsafat, kita juga akan bisa memiliki sikap yang bijaksana, karena sesuatu hal kita selalu pikirkan. Sebelum kita bertindak, kita akan selalu pikirkan. Kita akan lebih memikirkan apa yang akan terjadi, dari mana
hal tersebut bisa terjadi. Dari awal sampai akhir kita pikirkan dengan menggunakan ilmu filsafat, sehingga melahirkanlah sebuah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan tersebut menurut saya adalah sebuah atau suatu kemampuan cara menggunakan pikiran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang pernah kita alami. Kemudian juga kemampuan untuk bertindak ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, kita bersikap bijaksana itu kita bisa membuat atau mencarikan sebuah solusi supaya tidak terlalu merugikan orang-orang yang kena masalah tersebut, ataupun tidak atau mengurangi resiko daripada masalah-masalah yang dihadapi. Nah, dengan cara sikap bijaksana tersebut, kita akan menjadi seseorang yang bisa dihormati, disegani, karena solusi-solusi yang kita suguhkan kepada suatu masalah tersebut. Dan orang yang bijaksana cenderung menggunakan akal dan hati ketimbang emosi. Karena dengan sikap bijaksana kita bisa mengatur emosi, kemudian bisa mengatur strategi, bisa membuat sebuah solusi dalam sebuah permasalahannya. Jadi yang namanya bijaksana itu di atasnya adil. Jadi setelah adil kemudian itu kan setelah adil itu hasil daripada bijaksana. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya dan pada porsinya masing-masing gitu. Seperti itu. Demikian pemahaman yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.